Sembah Tuhan Allah kita pada pagi hari yang indah ini. Ya, kita semangat, kita awali dengan lagu yang bisa bikin semangat ya, amin. Ya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ibu berharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ibu berharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ingin menyenangkan hati-Mu. Dan ku berharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila Allah kembali. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sangat dibanggakan dengan diriku berikan Tuhan Allah kemenangan yang ada di dalam bergerak di ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Dia Tuhan yang amat sangat baik bagi kita, amin. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Haleluya, biar terus firman Allah itu bertumbuh dalam hati setiap kita, dan sehingga kita terus matang di dalam Tuhan. Haleluya, boleh menjadi terang dan garam senantiasa dimanapun dan kapanpun kita berada. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar.
sembah Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, ku mau Kasih karuniamu, rahmat anugerahmu memenuhi hidup kami, setiap kami ke tempat ini Tuhan, dan juga seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama di dalam kesatuan roh-Mu Tuhan, dalam kesatuan kasih-Mu Tuhan, untuk kami menikmati kebaikan-Mu, untuk kami merayakan apa yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, dan apa yang Kau kerjakan saat ini dalam hidup kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur, dan kami sebentar lagi tidak mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan memerdekakan kami, firman-Mu Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan yang memulihkan hidup kami apapun yang kami. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Roh Kudus yang membimbing kami, Roh Kudus yang menuntun, memberikan kami pengertian pewahyuan untuk kami dapat mengerti setiap firman yang Kau taburkan dalam hidup kami Tuhan, dan Kau yang akan memberikan pertumbuhan setiap benih itu. Terima kasih Bapa, dan kita semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, kita berkata amin. Shalom. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, amin. Luar biasanya kok lemes. Karena aku luar terus jadinya lemes ya. Oh, belum makan ya. Jadi kalau ditanya apa kabar, belum makan. Sahur. Ya. Bapak ibu saudara, bapaknya menanya saya sendiri. Matius, kita mau sharing tentang apa sih ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Seperti kemarin kita suatu kabar baik nggak cuma di kalangan kita, tetapi kabar baik di dalam kerajaan surga, ya. Saudara kita Tante Puan kemarin baptis, ya. Itu suatu kabar yang luar biasa, di mana surga bersorak-sorai. Amin. Ya. Dan kita juga bersorak-sorai saat ini. Ayo bersorak-sorai. Iya. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di setiap kita kalau kita mengalami yang namanya lahir baru? Dikatakan kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut, dengan hati percaya, ya kita diselamatkan. Kita mengalami kelahiran baru. Ya, apa yang terjadi ketika kita mengalami kelahiran baru? Ya, kalau kelahiran di dunia kita nangis, ya. Tapi kalau kita mengalami kelahiran baru dengan Tuhan, kita sukacita. Amin. Kita sukacita. Nah, kenapa kita sukacita? Karena hal-hal yang baik yang daripada Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Amin. Ya, kita baca dalam Matius 16. Matius 16, ketika Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, siapa aku ini? Ya, murid-muridnya banyak jawabannya. Ada yang jawab dia Elia, ada yang jawab dia salah seorang dari nabi tertentu, ya kan? Tetapi kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, ya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Di sini Petrus menjawab seperti ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sama, ketika kita lahir baru, kita mengakui siapa dia. Ya, kita mengakui dia adalah Mesias. Kita mengakui dia adalah Allah yang hidup. Amin.
Ya, kemudian Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Jadi ketika kita mengaku, kita berbahagia karena ada perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi ketika kita mendapati diri kita, moral kita, hati kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, ya, bahwa Yesus adalah Mesias, ternyata apa? Itu semua adalah dari Bapa yang di surga. Bukan karena kehendak bukan karena kita yang pilih dia. Oh ya, aku mau pilih dia sebagai Bapakku, sebagai juru selamatku. Tidak. Itu adalah usaha dari Bapa untuk kita ini mampu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja, Yesus sebagai Mesias. Amin. Jadi kita memperoleh anugerah itu. Nah, ayat 19-nya ini, saya mau bahas yang di sini. Kepadamu akan, ya, sebentar, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini luar biasa. Ketika kita mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, bukan Petrus ini, memang Petrus artinya batu karang, tetapi Tuhan tidak berkata, ya, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang neraka tidak akan menguasainya, alam maut tidak akan bisa menguasainya, ya. Nah, batu karang ini Petrus, bukan berarti, ya, di dalam kita ada Petrus. Dasarnya kenapa terjadi batu karang ini apa? Ya, karena apa? Firman tadi, perkataan yang diucapkan Petrus tadi, firman Allah itu tapi adalah yang batu karang itu sendiri. Nah, karena apa? Yesus itu sendiri adalah batu karang, batu penjuru. Amin. Ya. Nah, Efesus 2:20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita lahir baru. Di situ Tuhan meletakkan dirinya dalam hidup kita. Nah, kalau di dalam kita ada batu karang, ya, bayangkan, pernah nendang batu karang enggak? Pandang enggak, tapi pesamplo. Rasanya gimana? Ya sakit, Pak. Sakit, Pak. Ya. Nah, jangan sampai, ya, musuh kita menendang batu karang di dalam hidup kita. Ya. Di dalam kita ada batu karang. Nah, kalau ada musuh yang mau macam-macam sama kita, ya, kesigel aja sakit ya. Mereka lihat kita datang aja udah berburu pergi. Amin. Jangan kita yang pergi, jangan kita yang lari, jangan kita yang takut. Kita punya batu karang yang luar biasa. Ya, Tuhan meletakkan batu karangnya di dalam hidup kita, meletakkan dirinya sendiri dalam hidup kita. Ya. Tidak ada yang berani menyentuh. Jangan-jangan kalau menyentuh kesandung, ya kan? Nah, hati-hati. Ya, makanya kalau kita datang ke suatu tempat dan kita percaya ada Kristus di dalam hidup kita, tidak ada yang berani untuk kita. Amin. Ya, tidak ada yang berani. Ya, mereka berani kalau kita takut. Ya, karena kalau takut berarti kita tidak mengakui apa yang sudah ada dalam hidup kita. Ya, kita gampang tertipu nanti. Nah, di dalam Roma 10 ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi percayalah, ya, itu semua sudah terjadi dalam hidup kita. Di sini semua sudah mengalami kelahiran baru.
Amin. Di sini semua sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Tidak hanya mengaku dengan mulut, tapi juga dengan hati. Jadi percaya, mantap, ya. Di dalam kita ada batu karang dan ada batu penjuru dalam hidup kita. Kristus sendiri yang dalam hidup kita. Ya, siapa yang bisa memindahkan Kristus batu karang itu dalam hidup kita? Tidak ada yang berani. Amin. Ya, nah, jadi salah satu perbedaan terbesar antara orang perjanjian baru dan orang perjanjian lama itu kenyataan bahwa orang-orang kudus perjanjian baru adalah bait Allah. Lalu mereka belum menjadi bait Allah. Lalu belum ada Tuhan di dalam hidup mereka. Roh masih bisa keluar, masuk, pergi lagi, keluar, masuk, pergi lagi. Tapi saat ini tidak bisa. Ya, Tuhan aja saat ini mau memisahkan diri dari kita, tidak bisa. Dia terikat oleh perkataannya sendiri, janjinya sendiri. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ya. Kalau sampai ada orang yang bilang, oh Tuhan meninggalkan kamu, itu bohong. Amin. Ya, jangan mau tertipu. Oh kamu harus melakukan dosa ini ya, berarti kamu sudah Roh Allah memberi kamu, itu bohong. Tidak ada firman-Nya itu. Beda sama zaman dulu ketika Saul, ya, berbuat jahat, Roh Tuhan pergi dari dia. Tapi setelah hari ini kita lahir baru, ada meterai Roh Kudus dalam hidup kita, ada batu karang dalam hidup kita, kita dikatakan bait Allah. Amin. Ya, jadi mantap, ya, tidak tergoyahkan. Dia ini tinggal di hati orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka. Ayatnya mana? Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya. Ya, tidak ada syaratnya yang lain. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Seperti kita dapat diskon atau dapat promo, ya. Tapi ini bukan promo, bukan diskon. Ini gift, ini pemberian cuma-cuma. Ya, tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagian kita cuma menerima. Amin. Ya, kita nggak pernah diajari cara menerima, kan? Kalau menerima hadiah kan kita nggak terima aja dan mengucapkan apa? Terima kasih. Ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita itu tandanya kita percaya bahwa kita sudah menerima. Amin. Ya, dengan percaya iman kita bekerja. Ya, jangan sampai kita ragu-ragu lagi. Ya, nah, jika kita memiliki pemahaman yang nyata tentang realitas Kristus dalam hidup, ini hal yang real, ya, Kristus ada dalam hidup kita, ya, hal itu akan merubah sikap kita, merubah emosi kita, merubah cara pola pikir kita, ya. Memang tidak bisa drastis saat itu juga, ya. Hari demi hari kita diperbarui oleh apa yang namanya pembaruan pikiran. Satu-satunya cara supaya hidup kita berubah oleh pembaruan akal budi kita yaitu apa? Kita merenungkan firman. Artinya kita bergaul karib. Kadang-kadang kalau kita dengan sahabat kita, ya, kita ngerti kebiasaan dia, amin, ya. Kita mengerti, oh kebiasaannya seperti ini, oh berarti aku menyenangkan hati dia seperti itu. Kadang-kadang malah kita berperilaku, ya, sama dengan sahabat kita, sama. Kalau kita tahu Kristus di dalam hidup kita, kita mengenal dia melalui firman-Nya, ya, kita akan berperilaku sama seperti dia, amin. Dan kita akan mengasihi dia apa adanya. Jangan melihat, jangan belajar dari masalah. Ya, selama ini banyak hamba Tuhan yang bilang, masalahmu akan membuat engkau dewasa, masalahmu akan membuat engkau kuat, masalahmu akan membuat engkau menemukan pintu keluar, jalan keluar. Nah, mau saya doakan punya masalah kok. Kalau memang masalah itu menjadi membuat kamu dewasa, ya saya doakan, ya, masalahnya jadi banyak. Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Justru kita saat ini belajar sama Tuhan, dimuridkan seperti saat ini, ya, oleh Roh Kudus yang memberikan kita pewahyuan, pengertian, oh caranya menghadapi nanti suatu saat kita menghadapi masalah, kita bisa atasi.
Saatnya menghadapi sesuatu kita bisa tetap kuat. Saatnya kita menghadapi sakit penyakit kita bisa cepat sembuh. Ya, bahkan tidak pernah terkena sakit penyakit. Ya, karena firman itu ya dan amin. Jadi apa yang diperkatakan firman itu terjadi bahkan sebelum kita mempercayainya. Tapi ketika kita mempercayainya, firman itu dinyatakan dalam hidup kita. Ya. Nah, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saat ini kita bersyukur itu dia ada di tengah-tengah kita. Dengan adanya dia, segala sesuatu itu ada pengharapan, dan pengharapan kita tidak akan sia-sia. Amin. Nah, kemudian ketika batang karang itu, Kristus itu ada dalam hidup kita dan kita percaya saat ini itu terjadi. Ya, ayat 10. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kalau dapat kunci kerajaan surga, manfaatnya apa? Mau ke surga sekarang, bawa kuncinya loh. Ya, gitu. Ya, kalau mau ke surga sekarang, bawa kuncinya loh. Ya kan, bisa buka tutup kunci surga. Artinya gini, kunci kerajaan surga ini kita mempunyai kunci itu bicara masalah otoritas. Ya. Pemenang, ya. Kita kalau punya kunci kita bisa buka lemari, kita punya kunci bisa buka berangkas, kita punya kuncinya kita bisa naik motor, naik mobil, ya. Kita punya otoritas, hak milik kerajaan surga itu punya kita, ya. Kita punya segala sesuatu yang dalam kerajaan surga, kita punya kuncinya, ya. Kemudian dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, Tuhan dengan doa Bapa kami, terjadi apa yang di bumi seperti di surga itu terjadi karena kita punya kuncinya. Ya, jangan sampai lupa bawa kuncinya bawa di saudara. Ya, ya, kunci terus bawa. Cara bawanya gimana? Percaya penuh. Ya, ketika aku mengalami sakit penyakit, pakai kuncinya. Aku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Perkatakan. Iman kita perkatakan. Aku sudah punya kunci kerajaan surga. Saat ini aku tidak terikat lagi oleh sakit penyakit. Saat ini aku bebaskan hidup dari sakit penyakit apapun itu. Dan aku terima saat ini kesembuhan, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Aku itu terus-menerus jangan percaya pada panca indera kita. Panca indera kita masih rasanya sakit, kemeng, ya, dingin, semutan, mata kunang-kunang, nggak bisa lihat. Jangan percaya itu. Percaya dengan perkataan firman Tuhan. Amin. Ya, percayakan hidup kita pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang terjadi dalam hidupmu, nggak ada yang lain. Ya. Jadi kalau kita mengalami apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Amin. Nah, kalau bukan dari Tuhan, suruh pergi. Sakit penyakit itu bukan dari Tuhan, pergi. Ya, masalah apapun itu bukan daripada Tuhan, saat ini pergi dari, tinggalkan hidup dari hidup. Ya. Jadi perkatakan itu di setiap hari. Kalau dia masih ada, berkata terus sampai dia merasa kepahitan dan pergi sendiri. Amin. Ya, jangan sampai kita yang kepahitan, jangan sampai kita yang sedih, semuanya sudah nggak mikir, kita masih mikir, ya, tante ya. Jadi karena kita ini sedemikian rupa istimewanya di hadapan Tuhan, di hati Tuhan, dia melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga yang terbaik yang dia punya, kita punya juga. Dan dialah identitas diri kita. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian
kasih Bapa, Engkau berfirman bahwa kami sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberikan kekudusan-Mu sehingga kami menjadi kudus. Engkau memberikan kebenaran-Mu sehingga kami menjadi benar. Bahkan Engkau memberikan otoritas-Mu, kuasa-Mu Tuhan, untuk kami mempunyai otoritas, mempunyai kuasa untuk membuka segala sesuatu yang ada dalam kerajaan surga menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan rumah tangga ini, rumah tangga anak-anak di tempat ini Tuhan. Kau berkati segala sesuatu yang daripada Engkau yang terbaik Engkau yang sudah curahkan dalam hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka usahakan, Engkau berhasil, Engkau membuatnya berhasil. Pengharapan mereka, pengharapan masa depan yang gilang gemilang, yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi siang hari ini Tuhan, Engkau sudah beracara dalam kehidupan kami. Roh Kudus Engkau yang memberikan kami kekuatan, pengertian yang hari demi hari Engkau tambah-tambahkan dalam hidup kami, sehingga kami semakin Tuhan melangkah dengan kekuatan penuh daripada Engkau. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat menggoyahkan iman kami. Tidak ada satupun bahkan sakit penyakit, apapun juga, terpaan masalah-masalah apapun juga, itu tidak ada kuasanya dalam hidup kami, karena kami mempunyai kuasa, kami mempunyai batu karang yang hidup, kami mempunyai batu penunjuk dalam hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, dan saat ini kami menerima berkat-Nya daripada surga. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya.